Tahukah Anda, kalau sebagian besar daerah di Indonesia masih terjebak dalam apa yang disebut ilusi fiskal, kita merasa aman. Padahal kenyataannya, kita sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Hati-hati, di tahun 2024 dan 2025, keran anggaran pusat akan semakin ketat. Dengan prinsip Money Follows Program, kalau daerah Anda tidak segera bangun dan berinovasi, pembangunan bisa macet total. Tapi tenang, ada solusi kok. Riset terbaru menunjukkan ada harta karun tersembunyi dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, atau undang-undang HKPD. Mulai dari potensi uang tunai harian, lewat opsen pajak kendaraan bermotor, hingga potensi ratusan miliar dari perdagangan karbon. Ini adalah kesempatan emas untuk mandiri. Penasaran bagaimana cara mengambil harta karun ini? Simak video ini sampai habis. Ya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasinya. Yuk kita ngobrolin soal duit, tapi bukan duit yang ada di dompet kamu sekarang, melainkan duit yang seharusnya bekerja buat kita semua setiap hari. Soalnya, di kas daerah kita, entah itu di kota atau kabupaten, sebenarnya ada harta karun terpendam yang nentuin banget kualitas hidup kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar peta harta karun ini, cari tahu kenapa duitnya seringkali tertidur, dan gimana cara ngebanguninnya. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari sini ya, sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Kita udah bayar pajak kendaraan, pajak pas makan di restoran, PBB, pokoknya semua lunas. Tapi begitu kita lihat keluar, jalanan kok ya masih gitu-gitu aja, banyak lubang. Layanan publik juga kadang lambat. Rasanya kayak nggak sepadan kan? Nah, pertanyaan kamu itu valid banget. Dan jawabannya itu ada di balik layar pengelolaan keuangan daerah. Ini dia nih salah satu gejalanya. Sampai akhir tahun 2023 kemarin, rata-rata nasional serapan anggaran belanja daerah itu cuma 67%. Artinya apa? Artinya, setiga dari dana yang udah disiapin buat benerin jalan, buat sekolah, buat puskesmas, itu cuma diem aja, tertidur manis di kas daerah. Uangnya ada loh, tapi nggak bergerak buat muterin roda ekonomi dan pelayanan publik. Sayang banget. Akar masalahnya itu sering disebut sebagai ilusi fiskal. Gampangnya gini. Sebagian besar Pemda di Indonesia itu hidupnya tergantung banget sama dana transferan dari pemerintah pusat. Nah, ini yang bikin ilusi seolah-olah mereka punya banyak uang, padahal itu cuma uang kiriman. Akibatnya, mereka jadi kurang kreatif, kurang terpacu buat gali potensi pendapatan dari wilayahnya sendiri. Jadinya, kemandirian fiskal itu cuma jadi angan-angan. Tapi, sekarang eranya udah harus berubah. Pemerintah pusat baru aja ngeluarin Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU HKPD. Dan ini bukan sekedar aturan baru biasa. Ini adalah perombakan total. Sebuah pesan yang tegas, yang seolah-olah maksa daerah buat berhenti jadi anak manja dan mulai mikir layaknya seorang pengusaha yang inovatif. Coba dilihat, betapa aturan baru ini bikin semuanya jadi jauh lebih simpel. Dulu, ada 5 jenis pajak konsumsi yang beda-beda. Bikin pusing pengusaha dan, jujur aja, buka banyak celah kebocoran. Sekarang, semuanya dilebur jadi satu, namanya pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Jauh lebih simpel buat dunia usaha, dan jauh lebih efisien buat pemerintah buat nagihnya. Keran kebocoran ditutup, keran pendapatan dibuka lebih lebar. Ada lagi nih, inovasi yang keren banget, namanya Opsen. Coba bayangin ya, dulu semua pajak kendaraan itu kan masuknya ke kas provinsi dulu, baru nanti dibagi-bagi ke kabupaten atau kota. Prosesnya seringkali lama. Nah, dengan Opsen, sekarang begitu kamu bayar pajak motor atau mobil, sebagian duitnya itu langsung tik masuk ke kas kota atau kabupaten kamu secara real time. Ini kayak suntikan dana seger setiap hari buat biayain kebutuhan-kebutuhan mendesak di daerahmu. Oke, aturannya udah baru, terus gimana caranya daerah-daerah ini bisa ngebuka peti harta karunnya? Paling nggak, ada 3 kunci utama yang udah terbukti efektif banget. Yuk kita bedah satu persatu, gimana strategi-strategi ini bisa ngubah nasib keuangan sebuah daerah secara drastis. Kunci yang pertama, digitalisasi. Kita lihat contohnya langsung dari Banyuwangi. Gila, mereka bisa lampaui target penerimaan pajak sampai lebih dari 108%. Rahasianya apa? Ternyata, mereka bikin proses bayar pajak itu jadi segampang kita pesan kopi online. Cukup scan QRS atau lewat mobile banking. Beres. Warga jadi lebih gampang dan mau bayar, dan yang paling penting, celah buat korupsi atau kebocoran jadi tertutup rapat. Oke, kunci pertama itu soal ningkatin pemasukan. Tapi, selain nyari duit baru,
daerah juga harus berhenti buang-buang duit. Dan disinilah kita ngomongin soal beban daerah. Menurut data Kemendagri, ada sekitar 300 badan usaha milik daerah atau BUMD yang kerjanya rugi melulu. Total kerugian akumulatifnya, siap-siap, angkanya fantastis, 5,5 triliun rupiah. Itu uang yang harusnya bisa buat bangun puluhan sekolah atau rumah sakit. Kunci kedua adalah nyembuhin BUMD yang sakit ini. Ada 3 langkah utama. Pertama, merger aja BUMD yang sejenis biar lebih efisien. Kedua, bentuk holding atau perusahaan induk biar skala ekonominya lebih besar. Dan yang paling krusial, ketiga, terapkan tata kelola yang profesional. Direksinya harus dipilih lewat lelang jabatan berbasis kompetensi, bukan lagi jadi jabatan titipan politik. Tujuannya jelas, ngubah BUMD dari lubang pembuangan uang jadi mesin pencetak uang buat pembangunan. Dan kunci ketiga, ngebangunin aset tidur. Banyak banget daerah yang punya tanah, bangunan, atau tempat wisata yang nganggur gitu aja. Coba lihat apa yang dilakuin Pemkab Probolinggo dengan Pantai Bentar. Tanpa keluar duit sepeser pun, mereka gandeng swasta buat ngelola. Hasilnya, daerah dapat pemasukan tetap 415 juta per tahun, ditambah 35% bagi hasil, dan semua risiko investasi ditanggung swasta. Cerdas kan? Oke, 3 kunci tadi tuh fondasi yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke sumber pendapatan masa depan yang mungkin gak pernah kamu bayangin sebelumnya, yaitu ngasilin uang dari udara bersih lewat perdagangan karbon. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran. Ini adalah realita ekonomi baru. Konsepnya tuh begini. Di tengah krisis iklim global, perusahaan-perusahaan raksasa di dunia itu kan harus nebus dosa emisi karbon mereka. Caranya, ya dengan membeli kredit karbon dari pihak yang berhasil jaga lingkungan, misalnya dengan ngelindungin hutan. Artinya, hutan dan mangrove di daerah kamu itu bukan lagi sekedar aset ekologis, tapi udah jadi aset ekonomis yang harganya mahal di pasar global. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, Provinsi Kalimantan Timur udah ngebuktiin. Karena komitmen mereka menjaga hutan dan ngurangin emisi, mereka dapat pembayaran dari Bank Dunia senilai 110 juta dolar Amerika. Ini adalah bukti nyata bahwa ngejaga alam itu sekarang bisa jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling besar. Nah, dengan semua aturan baru dan peluang-peluang yang luar biasa ini, masa depan keuangan daerah kita tuh sekarang ibaratnya ada di sebuah persimpangan jalan. Ada 2 jalur yang sangat berbeda yang bisa ditempuh, tergantung gimana para pemimpin di daerah manfaatin momentum emas ini. Tapi, ada satu risiko besar yang harus kita sadari bareng-bareng. Aturan baru ini berpotensi mempertajam kesenjangan. Daerah yang udah kaya, kayak kota-kota besar, bakal makin kaya karena mereka punya banyak mall, hotel, dan kendaraan. Sementara itu, daerah yang basis ekonominya kecil bisa jadi makin ketinggalan. Nah, ini tantangan keadilan yang harus dijawab bersama. Jadi, kita sampai pada intinya. Aturan mainnya udah diubah, peta dan kunci harta karunnya udah di tangan. Sekarang, kita nggak cuma bisa bertanya kenapa jalanan rusak, tapi kita juga bisa mulai bertanya, apakah BUMD di daerah kita udah sehat? Aset mana aja yang masih tidur? Atau udahkah kita manfaatin ekonomi karbon? Jadi pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah harta karun potensi daerah kita akan benar-benar digali atau malah terus dibiarkan terkubur? Jawabannya ada di tangan para pemimpin dan kepedulian kita semua. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kita sudah melihat buktinya. Harta karun itu nyata. Undang-undang HKPD telah memberikan senjatanya, mulai dari opsen pajak kendaraan bermotor yang membuat kas kabupaten dan kota terisi setiap hari, digitalisasi yang meroketkan pajak Banyuwangi hingga 108%, sampai peluang 110 juta dolar dari perdagangan karbon seperti di Kalimantan Timur. Tapi ingat, senjata canggih tidak akan berguna di tangan yang pasif. Jika daerah Anda masih membiarkan ratusan BUMD merugi triliunan rupiah dan aset tidur tidak dimonetisasi, maka bersiaplah saat keran transfer pusat diperketat dengan prinsip money follows program di tahun 2025 nanti. Daerah Anda akan tertinggal. Berhenti terjebak dalam ilusi fiskal. Saatnya ubah pola pikir dari sekadar mencatat administrasi menjadi mencetak prestasi. Karena kemandirian fiskal adalah harga diri daerah dan satu-satunya cara melayani warga dengan bermartabat. Bagikan video ini agar kita bisa bangun dari tidur panjang ini bersama-sama. Sampai jumpa.